Bab 1683, Aku hanya berpura-pura lemah. Sialan. Pagoda kecil merasa takut dan berkata, "Kamu jangan berpikir yang aneh-aneh, nak. Aku punya kartu truf. Aku hanya berpura-pura lemah sebelumnya. Aku benar-benar berpura-pura lemah. Percayalah. Aku." Dia makin menjauh dari Sander. Melihat Sander tidak berniat menghentikan, pagoda kecil berteriak marah, "Sial, aku adalah Tuan Pagoda, sialan, aku adalah Tuan Pagoda. Di saat-saat terakhir, kamu benar-benar meninggalkanku. Apa yang kamu pikirkan? Cepat buka segelku. King Xuan. Cepat buka segelku." King Xuan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Pagoda, aku juga telah disegel oleh Tuan Kecil." King Xuan ada di pagoda kecil. Pagoda kecil terdiam. Dengan demikian, pagoda kecil yang tersegel dan King Xuan melayang ke kamar Maura. Pada saat ini, Maura sedang berdiri di jendela. Dia menatap ke ujung jalan. Sander perlahan menghilang. Maura membuka telapak tangannya dan pagoda kecil itu jatuh ke tangannya. Pagoda kecil gemetar dan berkata, "Dewa Maura, apakah ingatanmu sudah pulih?" Maura menggelengkan kepalanya. "Mampuslah." Pagoda kecil berkata dengan sedih, Anak ini pasti menyadari sesuatu, dia pasti menyadari sesuatu yang tidak biasa, jadi dia menyegel King Xuan dan aku di sini. Dia orang yang sangat pintar, dia pasti tahu beberapa bahaya yang tidak ku ketahui. Tidak, aku harus membantunya. Tapi aku tidak bisa bergerak sekarang." Pagoda kecil benar-benar merasa panik. King Xuan masih relatif tenang, "Tuan Pagoda, jangan cemas, tanyakan pada Dewa Maura." Pagoda kecil sadar dan bertanya dengan cepat, "Dewa Maura, apakah Anda punya cara untuk melepaskan segel kami?" Maura menggelengkan kepalanya. Pagoda kecil bingung, "Bagaimana mungkin? Anda begitu kuat, Anda." "Oh, aku ingat, ingatanmu belum pulih, kekuatanmu belum benar-benar pulih. Alasan mengapa dia tidak membantumu memulihkan ingatan, karena dia tidak ingin kamu terlibat dalam perang ini." Maura tetap diam saja. Pagoda kecil berkata dengan cemas, "Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan?" Maura tiba-tiba mengambil pagoda kecil itu, berbalik badan meninggalkan kamar dan menuju ke jalan raya. Meskipun saat itu pukul 12 pagi, jalanan masih sangat ramai. Maura berjalan tanpa tujuan. Dia sangat cantik, dan mengenakan kostum kuno, secara alami dia menjadi pusat perhatian banyak orang. Ditambah lagi, dia sendirian, jadi seseorang segera datang untuk berbicara dengannya. Seorang pria datang dan berkata dengan sopan, "Sendirian, ya?" Maura meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Pria itu tersenyum dan berkata, "Bolehkah aku mentraktirmu?" Maura menggelengkan kepalanya dan berjalan pergi. Melihat Maura tidak menolak secara mentah-mentah, pria itu tiba-tiba menjadi lebih percaya diri dan buru-buru mengikuti. "Nona, jika hari ini tidak bisa, bolehkah aku minta kontakmu, lain hari?" Maura menoleh ke arah pria itu, "Aku sudah punya pacar." Pria itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Maura tiba-tiba berjalan ke sebuah gerbang besar di dekatnya di mana terdapat patung batu berbentuk gendang, dan dia meninjunya. Boom! Batu berbentuk gendang itu langsung berubah menjadi serbuk. Pria itu tertegun. Maura menepuk tangan dan berjalan pergi. Pria itu merinding, dan ia tidak berani maju, sebab dia tahu bahwa jika dia mengucapkan sepatah kata lagi, wanita itu akan meninju kepalanya. Menakutkan sekali. Pria itu berbalik badan dan lari. Maura berjalan di jalan yang ramai, matanya tidak fokus, dan tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Tuan Pagoda tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia dan King Xuan disegel oleh Sander.
Dengan kekuatan Sander saat ini, hanya ada 2 orang di seluruh Bima Sakti yang mampu membuka segelnya. Satunya adalah Dewa Maura yang telah memulihkan seluruh kekuatannya, dan satunya adalah pemilik pena Tao. Masalahnya, kekuatan dari 2 orang ini, satunya tersegel, dan satunya lagi belum dipulihkan. Pada saat ini, tiba-tiba turun hujan. Orang-orang di jalan buru-buru bersembunyi dari hujan, tetapi Maura tidak, dia hanya berjalan di tengah hujan. Dia berusaha keras untuk mengingat sesuatu, tetapi tidak tahu kenapa, dia tidak dapat mengingat apapun. Mengapa? Dia sedikit bingung. Dia jelas-jelas sangat peduli padanya, mengapa dia tidak bisa mengingat apapun tentangnya? Mengapa? Hujan semakin deras. Maura terus berjalan. Kakak, berteduh di sini. Pada saat ini, terdengar suara seorang wanita dari samping. Maura berbalik badan dan melihat seorang gadis kecil berusia sekitar 10 tahun keluar membawa payung. Dia berjalan cepat ke arah Maura dan bertanya dengan khawatir, "Kakak, mengapa kamu mandi hujan?" Sambil berbicara, dia membuka payungnya, tetapi dia menyadari Maura terlalu tinggi, jadi dia segera menarik Maura ke tokonya. Toko pakaian yang menjual segala macam kostum tradisional desa Mao. Gadis kecil itu segera menuangkan secangkir air hangat dan menyerahkannya Maura. "Kakak, cepat minum air hangat, jangan sampai masuk angin. Ganti juga bajumu yang basah. Baju ibuku pasti cocok untukmu." Setelah berkata demikian, dia berbalik badan dan berlari ke kamar. Kemudian, dia berlari keluar sambil memegang rok. Dia berlari ke Maura dan berkata, "Kakak, cepatlah ganti baju." Maura menatap gadis kecil itu, "Kamu sendirian?" Gadis kecil itu menganggukkan kepala, "Saat ini aku sendirian. Orang tuaku pergi berkultivasi." Maura sedikit terkejut, "Berkultivasi?" Gadis kecil itu berkata, "Ya, mereka kadang ada kembali." "Oh, kamu harus ganti baju dulu, kalau tidak akan masuk angin." Maura menganggukkan kepala, "Terima kasih." Setelah itu, dia berjalan masuk sambil membawa pakaiannya, tetapi tak lama kemudian dia tetap di tempatnya. Di dinding tidak jauh dari sana, ada sebuah lukisan. Dalam lukisan itu, ada seorang wanita dan seorang pria mengenakan kostum tradisional desa Mao. Dia dan Sander. Melihat wajah tersenyum dalam lukisan itu, Maura berdiri di sana. Pada saat itu, kenangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa dia tidak dapat mengingat masa lalu, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, karena benang manusiawi berada di sini. Setelah Sander meninggalkan desa Mao, dia datang ke Akademi Bima Sakti. Kenangan masa lalu tiba-tiba muncul di pikirannya. Saat dia memasuki sekolah, suasana muda dan energi terasa. Para pemuda-pemudi yang bersemangat. Ada orang di sekitar yang memperhatikannya. Dilihat dari penampilannya, dia masih sangat muda, sekitar 20 tahun. Dia sangat tampan dan mengenakan kostum kuno. Oleh karena itu, begitu dia masuk, dia menarik banyak perhatian orang. Terutama wanita. Jangan pernah meremehkan kecintaan wanita terhadap estetika. Ketika mereka menggila, pria pasti akan kalah telak. Setelah bertanya-tanya di kampus, Sander mengetahui bahwa Yunita Mu dan Suzy Su telah pergi ke Sekte Galaksi. Sekte Galaksi masih berada di Bima Sakti, tetapi tidak ada bandingannya dengan Akademi Bima Sakti. Dapat dikatakan bahwa itu adalah lembaga pendidikan tertinggi di Akademi Bima Sakti dan merupakan tempat impian bagi banyak orang di Bima Sakti. Sander berbalik badan dan berjalan keluar dari kampus. Dia akan bertemu orang lain. Pemilik pena Tao. Kalau sudah datang ke sini, kenapa tidak pergi berjumpa dengan orang itu? Pada saat ini,
Terdengar suara terkejut dari samping, "Kamu?" Sander menoleh dan melihat seorang wanita cantik mengenakan gaun putih berdiri tidak jauh, menatapnya dengan muka kaget. Saat melihat wanita itu, Sander sedikit terkejut. Wanita ini adalah Priska Xuanyuan dari klan Xuanyuan. Sander tersenyum dan berkata, "Kamu tidak pergi ke Sekte Galaksi?" Priska Xuanyuan menggelengkan kepalanya, "Tidak. Kamu di sini untuk mencari Susi Su dan Yunita Mu." Sander menganggukkan kepala. Priska Xuanyuan meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Sander tersenyum dan berkata, "Mau minum?" Priska Xuanyuan menganggukkan kepala, "Oke." Mereka berdua berjalan keluar. Melihat pemandangan ini, beberapa orang yang berada di sekitar terkejut, karena mereka mengenali Priska Xuanyuan, merupakan gadis paling cantik di kelas sebelumnya di Akademi Bima Sakti. Semua orang suka bergosip, dan saat mereka melihat dia dan Sander berjalan bersama, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergosip. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di restoran yang ada di luar. Priska Xuanyuan memesan beberapa barang dengan santai, lalu menatap Sander. "Mereka terus menunggumu sebelumnya." Sander menganggukkan kepala. "Bagaimana kabar mereka di akademi?" Priska Xuanyuan berkata, "Bagus sekali, ada seseorang yang melindungi mereka secara diam-diam." "Apakah itu orang-orangmu?" Sander menganggukkan kepala. Priska Xuanyuan meliriknya dan berbisik, "Mengapa kamu baru kembali sekarang?" Sander berkata, "Ada banyak hal yang harus dilakukan." "Bagaimana denganmu? Kamu belum pergi ke Sekte Galaksi?" Priska Xuanyuan menggelengkan kepalanya, "Aku sudah pernah ke sana, tapi..." Setelah mengatakan ini, dia ragu-ragu untuk berbicara. Sander berkata, "Ada masalah?" Priska Xuanyuan menganggukkan kepala, "Ada seseorang di sana yang terus menggangguku. Aku tidak tertarik padanya, tapi keluarganya." Setelah mengatakan ini, dia berhenti berbicara. Sander menganggukkan kepala. Dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengambil selembar kertas, menulis kalimat, dan menyerahkannya kepada Priska Xuanyuan. "Saat kamu kembali, berikan kertas ini kepada Ketua Sekte Galaksi." Priska Xuanyuan menatap Sander, "Kamu masih akan datang lagi ke sini?" Sander tersenyum dan berkata, "Belum tentu." Priska Xuanyuan tidak mengatakan apa-apa. Mereka berdua mengobrol sebentar. Sander berdiri dan berkata, "Nona Priska, aku harus bertemu orang lain. Sampai jumpa lagi." Setelah itu, dia berjalan keluar. Priska Xuanyuan juga berdiri dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi hanya diam saja. Tak lama kemudian, Sander menghilang di kejauhan. Priska Xuanyuan terdiam cukup lama. Di dalam ruang private mewah, pemilik Penatau sedang mencuci kakinya. Master Tiada Batas tiba-tiba mendorong pintu hingga terbuka dan berkata, "Dia datang." "Apa?" Pemilik Penatau itu terlonjak, "Sialan. Kenapa dia datang ke sini? Mau apa dia? Aku sudah dalam kondisi seperti ini, apa dia masih ingin memukulku? Aku tahu dia. Bukan orang seperti itu, dia jelas bukan orang seperti itu." Master Tiada Batas berkata dengan tenang, "Kalian ngobrol saja." Pemilik Penatau langsung lompat dan menangkap Master Tiada Batas. "Jangan pergi, temani aku." Bersambung.